Jika kita lihat secara jernih, perang Amerika Serikat melawan Iran ini sejak awal memang tidak memiliki struktur rencana yang jelas. Indikasinya konkret. Di awal perang, Donald Trump terlihat tidak terlalu peduli dengan situasi di Selat Hormuz. Seolah-olah stabilitas jalur energi ini bukan prioritas. Tapi sekarang, Amerika Serikat justru menekan Iran untuk membuka dan menjamin keamanan Selat Hormuz. What about the Strait of Hormuz? Who's going to be in control of That'll that? be opened very soon if this works. How soon? And who's in Maybe. control of it? Hal yang sama juga terjadi dengan NATO misalnya. Di awal perang, Amerika Serikat tidak melakukan koordinasi serius dengan negara-negara NATO. Bahkan keputusan diambil secara unilateral. Namun ketika konflik mulai melebar dan biaya meningkat, Amerika meminta negara-negara NATO untuk ikut terlibat. Artinya jelas, arah kebijakan berubah di tengah jalan. Dan itu menunjukkan satu hal, perang ini tidak dirancang dengan strategi jangka panjang yang benar-benar matang. Barangkali Amerika Serikat optimis perang akan berlangsung secara singkat, bahwa dengan serangan awal termasuk mengeliminasi figur sentral seperti Ayatullah Ali Khamenei bisa melemahkan Iran. Dengan asumsi akan muncul ketidakstabilan internal, fragmentasi kekuasaan, bahkan revolusi sosial di Iran. Dengan kata lain, Amerika Serikat hanya perlu menjadi pemicu, dan sisanya akan diselesaikan oleh dinamika internal di dalam Iran sendiri. Tapi realitasnya justru berlawanan. Kematian Khamenei tidak membuat Iran lemah. Iran tidak runtuh, Iran tidak terpecah. Sebaliknya, Iran justru semakin solid dan terkonsolidasi. Ini menunjukkan satu hal yang tidak bisa dibantah. Asumsi awal Amerika gagal total. Perang ini dimulai dengan ekspektasi berlangsung lebih singkat, tapi tanpa perhitungan realistis terhadap dampaknya. Dan sekarang yang dihadapi oleh Amerika bukanlah kemenangan cepat, tapi kebuntuan strategi. Di titik ini, Donald Trump harus mencari pintu keluar yang terlihat bermartabat. Secara realistis, hanya ada beberapa opsi dan semuanya tidak ideal. Pintu keluar pertama, Amerika Serikat akan melakukan declare victory atau mengklaim kemenangan lalu mundur. Donald Trump bisa menyatakan dia sudah memenangkan perang dengan narasi Iran sudah dilemahkan, ancaman sudah dikurangi, misi berhasil. Lalu, dia mungkin bisa menarik diri secara bertahap. Tapi masalahnya, Iran masih berdiri. Tidak ada perubahan rezim. Dan persepsi ancaman belum benar-benar hilang. Bagaimanapun, jika mereka mau mengejar kemenangan nyata, jelas ini tidak mungkin. Tapi ini adalah bagaimana memenangkan narasi. Pintu keluar kedua adalah negosiasi atau soft exit. Donald Trump bisa membuka jalur diplomasi dengan Iran. Artinya akan ada gencatan senjata secara tidak langsung dan kesepakatan soal Hormuz. Kemudian melakukan deeskalasi secara bertahap. Ini mungkin pintu keluar yang paling rasional karena memungkinkan mereka keluar tanpa terlihat kalah total. Tapi jelas ada risikonya. Amerika Serikat akan terlihat tidak konsisten. Iran bisa menuntut lebih banyak. Publik bisa menganggap ini kelemahan, bahkan kekalahan. Pintu keluar ketiga, meningkatkan eskalasi untuk memaksakan negosiasi. Ini strategi klasik. Amerika Serikat akan meningkatkan tekanan militer dan membuat Iran kewalahan, lalu memaksa mereka ke meja negosiasi. Ini bukan untuk mencari menang total. Ini untuk mendapatkan posisi tawar sebelum benar-benar keluar. Masalahnya, ini sangat berisiko. Bisa memicu perang regional secara penuh atau bahkan bisa lepas kendali. Yang keempat, freeze konflik atau perdamaian yang dingin.
Trump bisa mengurangi intensitas perang dengan tidak menyelesaikan konflik, membiarkan situasi menggantung. Ini juga sering terjadi dalam geopolitik. Bukan damai, tapi juga bukan perang secara penuh. Tapi tetap saja juga memiliki risiko, karena konflik bisa meledak kapan saja dan tidak ada kepastian jangka panjang kapan perang benar-benar berakhir. Bagaimanapun juga, keputusan ini tidak hanya ditentukan oleh situasi di Iran, tapi oleh politik dalam negeri Amerika Serikat. Bulan November 2026, Amerika Serikat akan melakukan pemilu sela. Otomatis, perang ini akan berubah fungsi bagi Donald Trump dari konflik militer menjadi pertaruhan politik. Donald Trump sekarang berada dalam tekanan. Jika terlalu cepat mundur, akan diserang lawan politiknya, dianggap gagal, dan itu merusak elektabilitasnya. Tapi jika konflik juga terlalu berlarut-larut, biaya ekonomi akan naik, harga energi melambung, dan bisa membuat publik Amerika merasa lelah, dan itu akan menjadi bahan serangan lawan-lawan politiknya. Pertanyaannya, pintu keluar apa yang mungkin diambil oleh Donald Trump? Secara prediktif, Trump akan melakukan 3 kombinasi. Pertama, dia mungkin akan melakukan deklarasi kemenangan, kemudian melakukan negosiasi sampai deeskalasi secara bertahap. Justifikasinya saat ini bukan lagi untuk menang perang, tapi untuk keluar tanpa kehilangan legitimasi. Dan dari semua opsi yang ada, tidak ada yang benar-benar ideal. Karena memang sejak awal, perang ini tidak punya exit door yang terstruktur. Tujuannya ambisius dan optimistik, bisa menjatuhkan rezim di Iran secara cepat. Tapi realitasnya ternyata tidak sesederhana asumsi Amerika. Bagaimanapun juga, saat ini Donald Trump tidak lagi mencari kemenangan. Ia sedang bingung mencari pintu keluar tanpa terlihat kalah di hadapan dunia dan yang lebih penting di hadapan publik Amerika. Emang ironis.